Assalamualaikum, hai semuanya. Selamat datang di channel Edukasi Mutiara. Bersama saya Mutiara. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai himpunan. Himpunan ini merupakan salah satu topik pembahasan yang akan kita pelajari pada mata kuliah Matematika Diskrit. Mungkin beberapa teman-teman mahasiswa ada yang pernah mempelajari saat di bangku SMA atau SMK atau MA sederajat. Nah, kita akan pelajari lagi lebih lanjut pada video kali ini. Silakan disimak ya. Oke, ini materi kita hari ini, himpunan. Definisi dari himpunan sendiri adalah sering disebut juga dengan set ya, atau satu setelan ya. Kalau mungkin orang Sunda bilangnya setelan ya, satu bagian gitu. Nah, satu bagian ini terdiri dari sekumpulan objek yang berbeda. Objek di dalam himpunan tersebut disebut dengan elemen atau unsur ataupun anggota ya. Contohnya apa ya? Mungkin kalau teman-teman mahasiswa itu nggak asing sama istilah yang namanya himpunan mahasiswa ya. Himpunan mahasiswa ini biasanya dikategorikan berdasarkan program studi ya. Misalnya program studi apa namanya himpunan apa, program studi B namanya B, dan program studi A namanya A. Ya. Nah, kebetulan di tempat saya mengajar adalah di STM Kencana pada program studi Teknik Informatika. Nah, nama himpunan mahasiswanya adalah Humanika atau Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika. Nah, Humanika ini merupakan salah satu himpunan yang berisi dari beberapa anggota mahasiswa prodi Teknik Informatika. Dan tiap mahasiswa itu pasti berbeda ya, satu sama lain karakternya berbeda. Kelasnya berbeda, mungkin ada yang kelas pagi, kelas malam, atau pagi A, pagi B, malam A, malam B, gitu ya. Atau mungkin ada yang di semester 1, semester 3 atau semester 5 kalau untuk ganjil, kalau genap mungkin 2, 4, dan 6 kayak gitu ya. Nah, biasanya dia berbeda satu sama lain. Contohnya apa? Contohnya adalah satu set komputer desktop. Nah, ya, jadi satu set ya. Nah, itu tadi dari CPU, monitor, keyboard, mouse, dan lain-lain. Atau mungkin kalau pakaian ya, satu set pakaian wanita atau satu set pakaian eh, wanita Islami atau hijab. Ya, biasanya ada atasan, ada bawahan, ada kerudung, karena biasanya ada juga beberapa pakaian yang satu set dengan kerudungnya gitu ya. Jadi nggak usah nyari lagi. Contohnya apa nih? Misalnya himpunan mahasiswa yang tadi kita sudah singgung ya. Lalu misalnya satu set mainan huruf besar dan huruf kecil. Atau satu set apalagi ya kira-kira? Misalnya satu set pensil warna seperti background yang ada di slide ini ya. Jadi biasanya kan kalau pensil warna itu warnanya nggak sama semua ya, pasti beda-beda. Ada warna merah, kuning, hijau, dan lain-lain. Nah itu disebut juga dengan satu set atau satu himpunan. Mereka tergabung di satu tempat yang sama, entah dia berupa kotak ataupun berupa tempat pensil yang sekarang kan suka banyak kan pensil warna yang dia pakai kaleng gitu, atau juga ada yang di eh, apa ya dibungkus dengan kertas gitu ya. Nah itu juga itu disebut juga dengan himpunan atau satu set. Kita kan perhatikan bedanya dari sini. Di sini ada angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ini merupakan satu himpunan atau satu set. Kenapa? Karena pada satu himpunan ini, anggotanya atau tiap elemen yang ada, itu dia terdiri dari angka yang berbeda. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi nggak ada angka yang sama gitu ya. Kalau yang di bawah kita lihat lagi, dalam satu himpunan elemennya apa aja? Ada 1, 2, 2, 3, 4, 4, 4, 5, dan 6. Nah, kalau himpunannya seperti ini, kita sebut dengan himpunan ganda atau multiset. Jadi dia adalah perluasan dari konsep set yang dikembangkan kembali. Nah, kenapa disebut dengan multiset? Karena ada elemen yang berulang ya, karena dia ada yang disebutkan lebih dari satu kali. Contohnya dua kali, empatnya 3 kali ya. Nah, ini juga akan kita bahas dalam subbabnya tersendiri ya. Nah, contoh penerapannya apa ya? Kira-kira misalnya gini, kalian mungkin pernah berobat di satu klinik atau di satu rumah sakit atau vaskes lainnya. Biasanya pasien itu akan dipanggil oleh petugas biasanya maksimal 3 kali. Misalnya kayak nama saya Mutiara, saya Mutiara. Nah, oh ternyata tidak ada respon.
Sekali lagi, Mutiara, tidak ada respon. Sekali lagi, Mutiara. Kalau tidak ada respon, maka akan beralih ke nama yang selanjutnya. Gitu ya, itu adalah salah satu penerapan dari himpunan. Nah, urutan elemen di dalam himpunan itu nggak penting karena selagi urutannya itu acak tapi anggotanya sama itu tidak masalah. Misalnya dalam satu himpunan itu ada A, B, C, dan D. Nah, itu juga sama aja dengan D, B, A, C atau C, A, D, B atau misalnya C, B, D, A apa nggak apa-apa urutan itu nggak penting. Yang penting satu himpunan itu terdiri dari 4 elemen tersebut ya, karena kalau di sini contohnya ada 4 elemen ya. Perulangan elemen hanya dihitung satu kali, kecuali disebut dengan multiset. Kalau multiset, perulangan itu dihitung. Tapi kalau misalnya dalam acuannya adalah himpunan aja, walaupun angkanya itu disebut dengan berulang, maka yang berulang itu dianggapnya satu kali ya. Setiap elemen di dalam himpunan tidak harus berkorelasi satu sama lain. Jadi bisa saja acak. Misalnya dalam himpunan yang di bawah ini ada angka 56, Rp3.000, Amir, cacing, Silver Queen, minus 45 derajat Celcius, paku. Nah, itu juga nggak apa-apa karena dia berbeda tapi di satu himpunan yang sama ya. Kayak tadi, misalnya satu set pakaian wanita, ada kerudung, ada pakaian atas, ada rok gitu ya. Nah, itu juga beda-beda kan sebenarnya. Lalu cara penyajian himpunan yang pertama ada namanya enumerasi. Enumerasi ini adalah setiap anggota himpunan didaftarkan secara rinci. Contohnya seperti apa? Misalnya, himpunan 4 bilangan asli pertama. Contohnya kayak himpunan A. Dia terdiri dari elemen 1, 2, 3, dan 4. Lalu ada himpunan bilangan genap positif pertama. Ini ada himpunan B, ada 4, 6, 8, dan 10. Karena dia terdiri dari 5 bilangan positif pertama. Bu, ini kan ada 4, berarti tinggal tambahin 1 ya. Berarti saya 2, 4, 6, 8, 10 gitu ya. Lanjut di sini ada himpunan C. Di sini ada kucing, ada A, ada Amir, ada 10 dan paku ya. Atau himpunan R, ada AB, ada himpunan A, B, C, ada himpunan AC gitu ya. Nah, lalu ada R, ada A, sorry, ada C, ada A, ada himpunan A, ada himpunan A dalam himpunan kosong, tapi dia merupakan bagian dari C ya. Dan yang K ini kita sebut dengan himpunan kosong ya. Himpunan 100 buah bilangan asli pertama, misalnya 1, 2 sampai 100. Nah, atau himpunan bilangan bulat ditulis dengan karena bilangan bulat itu angka negatif pun masuk ya. -2, -1, 0, 1, 2, jadi positif dan negatif masuk. Tapi dia tidak desimal biasanya ya kalau bulat. Lalu ada keanggotaan. Keanggotaan ini kita lihat, misalnya ada X itu merupakan anggota dari himpunan A ya. Kenapa? Karena disimbolkan dengan huruf E ya. Jadi itu anggapnya adalah anggota gitu ya. Tapi kalau misalnya bukan anggota, maka simbol E-nya itu dicoret satu kali. Jadi X bukan merupakan anggota himpunan A. Contohnya seperti apa? Misalnya himpunan A itu terdiri dari elemen 1, 2, 3, dan 4. Lalu himpunan R terdiri dari B, A, B, C, A, C. Kalau yang K adalah himpunan kosong ya. Jadi himpunan kosong dalam himpunan kosong. Maka kita bisa simpulkan bahwa 3 merupakan anggota himpunan A. Kenapa? Karena 3 itu termasuk dalam anggota himpunan yang A yang di atasnya. Lalu A, B, C merupakan himpunan R. Ya, karena A, B, C merupakan himpunan R. Tapi C bukan anggota himpunan R karena C di sini merupakan anggota himpunan ABC. Jadi di dalam himpunan di dalam himpunan itu ada elemen yang terdiri dari himpunan lagi gitu ya. Nah, himpunan kosong merupakan anggota himpunan K. Nah, tapi himpunan kosong bukan anggota himpunan R. Jadi walaupun di sini ada elemennya, tapi nggak ada yang himpunan kosong gitu ya. Lalu keanggotaan, contoh. Himpunan P1 terdiri dari A dan B, himpunan P2 terdiri dari himpunan kosong, lalu ada A dan B, himpunan P3, himpunan kosong dalam himpunan kosong, himpunan A dan B. Nah, maka kita bisa simpulkan bahwa A merupakan anggota himpunan P1, ya.
karena memang A ini masuk di P1. Lalu himpunan A merupakan bukan anggota himpunan P2. Kenapa? Karena A, B itu di satu himpunan, dalam himpunan yang lain, ya. Lalu P1 merupakan anggota himpunan P2, karena kan gabung ke bawah ya. Lalu P1 bukan anggota himpunan P3. P1 bukan merupakan anggota himpunan P3. Kenapa? Karena kalau yang P3 dia ada himpunan kosong lagi di luarnya. Lalu P2 merupakan anggota himpunan P3. Betul ya? Gitu. Cara penyajian himpunan ada beberapa simbol baku yang harus kita perhatikan, di mana ada simbol P itu menunjukkan bilangan bulat positif. Kalau N adalah bilangan alami atau natural, Z merupakan himpunan bilangan bulat, Z plus merupakan himpunan bilangan positif, jadi yang angkanya negatif itu dia tidak masuk. Lalu Q adalah bilangan rasional ya, biasanya bisa terdiri dari pecahan gitu ya, ataupun bilangan desimal itu juga bisa ya. Nah, lalu R adalah himpunan bilangan real, kalau R plus itu himpunan bilangan real positif. Kalau C itu berarti himpunan bilangan kompleks. Jadi biasanya ada penjumlahan ya. Misalnya A plus B I. Nah, ini adalah kalau garis lurus itu artinya prasyarat ya. Prasyarat di mana A, B itu harus merupakan himpunan anggota bilang A, sorry. Harus merupakan anggota himpunan R. Jadi kalau ada garis lurus ini artinya prasyarat ya yang harus dipenuhi. Himpunan yang universal atau juga disebut dengan semesta pembicaraan itu disimbolkan dengan U. U itu sendiri berasal dari bahasa Inggris yang artinya universe atau bahasa Indonesianya semesta ya. Makanya seringkali disimbolkan dengan U atau S. Kalau U berarti berasal dari bahasa Inggrisnya, kalau S berarti bahasa Indonesianya. Misalkan U ini tadi dari 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan A adalah himpunan bagian dari U. Dengan kata lain, A itu bisa terdiri dari 1, 3, dan 5. Karena himpunan A sendiri, tiap elemennya itu terdapat di himpunan U. Gitu ya. Angka 1, 3, dan 5 masuk di himpunan U. Ya. Cara penyajian himpunan, pertama adalah notasi pembentuk himpunan. Tadi yang saya sebutkan bahwa ada garis lurus, itu artinya adalah prasyarat. Contohnya notasi ini seperti ini. X, prasyaratnya adalah harus dipenuhi oleh X, gitu ya. Contoh, A adalah himpunan bilangan positif kecil dari 5 ditulis sebagai A, elemennya adalah X adalah himpunan bilangan bulat positif lebih dari 5. Atau bisa kita jawab adalah A, X, X merupakan anggota himpunan dari P, di mana X harus lebih kecil dari 5 ya. Maka dia angkanya 1, 2, 3, 4, dan 5 gitu ya. Atau M, X adalah mahasiswa yang mengambil mata kuliah IF 2120 misalnya, karena biasanya tiap mata kuliah itu ada kode mata kuliahnya ya. Lanjut ke sini ada diagram Venn. Ya, mungkin teman-teman mahasiswa juga pernah belajar ini ya. Misalkan U itu terdiri dari angka 1 sampai 8. A itu terdiri dari 1, 2, 3, dan 5. Dan himpunan B terdiri dari 2, 5, 6, dan 8. Kalau kita perhatikan, ternyata pada himpunan A dan B ada elemen yang sama. Ada angka berapa saja? Kita lihat ada angka 2 dan 5. Nah, ini kita buat diagram Venn-nya. U itu adalah keseluruhan. Kalau A itu angkanya ada 1, 2, 3, dan 5. Kalau B 2, 5, 6, dan 8. Karena ada angka yang sama, maka terdiri ada irisan di sini ya. Sorry, ada gabungan. Bukan irisan ya, mohon maaf. Ada gabungan antara A dan B. Ya. Selebihnya ada 4, 7. Karena dia tidak masuk dalam himpunan A dan B, maka dia di luar. Dia merupakan anggota himpunan semesta atau universe ya. Lalu ada kardinalitas. Kardinalitas ini adalah jumlah elemen di dalam A disebut kardinal dari himpunan. Contohnya adalah notasi NA atau A, tapi dalam eh, apa ya? Dia diapit oleh dua garis lurus ya. Contohnya, himpunan B, X X merupakan bilangan prima lebih kecil dari 20. Atau bisa kita jawab adalah B itu terdiri dari 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17,
19 ya. Maka kardinalitas B atau sama dengan N B sama dengan 8 atau jumlahnya ada berapa? Ada 8 ya. Karena dia syaratnya adalah lebih kecil daripada 20. Ayo masih ingat bilangan prima nggak? Ya. Lanjut di sini jika T jika himpunan T adalah kucing, A, Amir, 10 paku dan laptop, maka kardinalitas T itu ada 6. Berarti dia ada 6 elemen ya. Kucing, A, Amir, 10 paku dan laptop. Berarti ada 6 kardinalitasnya ya. Jumlahnya lah ya kurang lebih. Nah, selanjutnya ada yang ketiga ini. Saya nggak ke enter, mohon maaf ya. Misalnya himpunan A ada dua, tiga, 4, 6, dan 7. Nah, 4 ini dalam himpunan kosong ya. Jadi, dia sendiri, sorry, bukan himpunan kosong, jadi ada satu himpunan sendiri. Kalau 7 itu himpunan 7 itu diapit oleh satu himpunan kosong gitu ya. Maka A-nya sama dengan 5. Kenapa? Karena kita hitungnya adalah per komanya aja kalau bingung ya. Ini angka 2 ya. 2, 2, 3, 4, 6, dan 7. Maka kardinalitasnya ada 5 ya. Nah, jika C sama dengan himpunan kosong, nah ini disebutnya himpunan kosong ya. Maka kardinalitas dari C sama dengan 0 karena dianggapnya 0 ya. Atau himpunan D, X merupakan anggota himpunan N di mana X kurang dari 5.000, maka kardinalitas N sama dengan 4.999 ya. Atau himpunan D, X merupakan anggota himpunan N di mana X lebih besar sama dengan 5.000. Maka kardinalitas N tak terhingga karena kita nggak tahu angkanya sampai berapa gitu ya. Selanjutnya adalah himpunan kosong atau null set. Tadi kan saya udah beberapa kali menyinggung himpunan kosong ya. Himpunan dengan kardinalitas nol ini disebut dengan null set ya. Kalian boleh menyebutkannya dengan null set atau himpunan kosong ya. Saya jangan hati yang kosong. Kemana-mana Ibu, jangan ya. Lanjut di sini ada contoh ya. Himpunan itu X, syaratnya adalah X lebih kecil dari X. Bingung kan? X harus lebih kecil dari X gitu. Maka kardinalitas dari sama dengan 0. Misalnya gini, himpunan X-nya kita misalkan menjadi 1. Nah, X-nya harus kurang dari 1. Tapi karena X-nya itu tidak diketahui, maka dia dianggapnya jadi 0. Karena nggak tahu angkanya berapa gitu ya. Lalu yang kedua, himpunan P adalah orang Indonesia yang pernah ke bulan. Nah, kita kan kebetulan belum ada ya yang ke bulan. Maka kardinalitasnya P itu 0 ya. X adalah akar real dari persamaan kuadrat X pangkat 2 plus 1 sama dengan 0. Nah, kalau kita jumlahkan, maka dia hasilnya menjadi 0 ya. Himpunan kosong itu juga dapat disebut himpunan kosong ini bisa disebut juga dengan kayak gini ya. Jadi nggak double kurung kurawal. Himpunan null set di dalam null set sini bisa juga disebut seperti ini penulisannya aja ya. Nah, jadi himpunan kosong ini bukan himpunan kosong karena ia memang mencakup satu elemen. Nah, elemennya adalah si himpunan kosong. Jadi satu himpunan kosong terdiri dari himpunan kosong yang lain. Ya, jadi ada nilainya walaupun sebenarnya nol ya. Nah, lanjut kita di himpunan bagian atau subset ya. Subset ini adalah kalau bahasa Indonesianya bagian ya. Misalnya bagian dari apa nih gitu. Nah, kita lihat di sini. Notasinya A merupakan subset dari B. Nah, definisinya adalah himpunan A dikatakan himpunan bagian dari himpunan B jika setiap elemen A merupakan elemen juga dari B. Secara formal, himpunan A merupakan subset dari himpunan B sama dengan bila mana X ini merupakan himpunan dari A yang merupakan bagian dari himpunan dari B. Nah, kalau di diagram Venn-nya kayak gini. A itu udah termasuk dari B, gitu ya. Nah, himpunan A dan B ini masuk ke semesta ya, himpunan semesta. Jadi A adalah subset B,
Jadi kalau B sudut pandangnya ke A, maka B itu adalah superset dari A, gitu ya. Contohnya kayak gini, eh ada satu, dua, tiga ya, ada elemen satu, dua, tiga merupakan subset dari satu, dua, tiga, empat dan lima. Karena satu, dua, tiga itu masuk di yang sebelah kanannya ya. Atau satu, dua, tiga merupakan subset dari satu, dua, tiga karena dia merupakan bagian dari dirinya sendiri, gitu ya. Lalu N merupakan subset dari Z. Nah, L merupakan subset dari C. Jadi dia berlapis gitu ya. Jika A di sini ada X, Y, prasyaratnya jika X plus Y kurang dari 4 dan X lebih besar sama dengan Y lebih besar sama dengan 0 dan B X, Y, prasyaratnya adalah 2X plus Y kurang dari 4 dan X itu lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Maka B subset dari A. Kita bisa lihat di sini bahwa himpunan A 39, nah di sini ada B. Himpunan B 5, 9, 1, dan 3. Maka A merupakan subset dari B. Ya, karena 39 ini masuk ke subset B. Kalau yang 4 ada 3, 3, 3, yang A, yang B ada 5, 9, 1, 3, maka A merupakan subset dari B. Betul ya, karena 3 dan 9 masuk di himpunan B. Lalu himpunan selanjutnya adalah A 1, 2, 3, lalu himpunan B ada 3, 2, 4. Maka kalau ada statement A merupakan subset dari B, salah ya. Karena di sini ada satu himpunan yang nggak masuk. Di sini ada 1, 2, 3. Sedangkan di B hanya 2 dan 3. Maka ini dianggapnya salah. Bisa dipahami ya? Nah, oke kita lanjutkan. Kita lihat di slide selanjutnya di mana perhatikan bahwa null set merupakan himpunan dari A untuk sembarang himpunan A. Nah, maka A adalah subset A untuk sembarang himpunan A. Null set subset dari A dan A subset dari A, maka null set dan A merupakan disebut himpunan sebagai sorry. Maka null set dan A disebut himpunan bagian tak sebenarnya atau improper subset dari himpunan A, gitu ya. Contohnya, A ini adalah terdiri elemennya dari satu, 2, dan 3. Maka satu, 2, dan 3 dan null set merupakan improper subset dari A, ya. Nah, contohnya kayak gini. Ada eh, null set satu, 2, 3, satu, 2, satu, 3, 2, 3 adalah proper subset dari A, gitu ya. A dikatakan himpunan bagian sejati atau proper subset dari B jika setiap elemen dari A juga elemen dari B. Dan sekurang-kurangnya ada satu elemen B yang tidak ada di A, gitu ya. Nah, perhatikan lagi, misalnya penulisan A merupakan subset dari B, berbeda dengan A subset dari B. Jadi kalau ada sama dengan, itu dia merupakan bagian. Nah, kalau misalnya masih bingung, kita lihat aja di sini ya. Nah, kalau yang ada garisnya subset improper itu, kita lihat di sini. Null set yang kedua ya. Null set merupakan improper subset dari A, ya. Dan A improper subset dari A. Maka null set dan A disebut himpunan bagian tak sebenarnya atau improper subset, ya. Kita kembali lagi ya, takutnya masih bingung. Contoh A, ada satu, 2, dan 3. Maka satu, 2, dan 3 dan null set adalah improper subset dari A. Karena dianggapnya null set itu merupakan bagian dari himpunan A, ya. Nah, contohnya kayak satu, 2, 3, satu, 2, satu, 3, 2, dan 3 ini masuknya ke improper subset, ya. Nah, prasyaratnya adalah setiap elemen dari A juga elemen dari B. Dan sekurang-kurangnya ada satu elemen B yang tidak ada di A. Gitu ya. Jadi kalaupun misalnya ada himpunan yang merupakan bagian, itu masih bisa di improper subset.
Nah, makanya berbeda ya. Contohnya ya kita bedakan dulu. A subset dari B digunakan untuk menekankan bahwa A adalah himpunan bagian dari B. Tapi A itu tidak sama dengan B, ya. A disebut himpunan bagian sejati atau proper subset dari B. Contoh, satu dan 2 3 adalah proper subset dari satu 2 dan 3. Jadi, satu merupakan subset dari satu 2 dan 3. 2 dan 3 merupakan subset dari satu 2 dan 3 karena dia bagian kan. Tapi kalau A, improper subset dari B digunakan untuk menekankan bahwa A adalah himpunan bagian dari B yang memungkinkan A sama dengan B. Contoh, satu 2 dan 3 improper subset dari himpunan bilangan asli kurang dari 4. Maka satu 2 dan 3 improper subset dari himpunan bilangan asli kurang dari 4. Gitu ya. Nah, kalau gambarnya kayak gini. Jika A sub improper subset dari B dan B improper subset dari C, maka A improper subset dengan C. Ya, jadi A, B, C gitu ya. Tapi kalau subset ini dia nggak akan masuk gitu ya. Jadi dia merupakan bagian juga. Nah, himpunan yang sama A sama dengan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen B dan sebaliknya setiap elemen B merupakan elemen A. A sama dengan B jika A adalah himpunan bagian dari B dan B adalah himpunan bagian dari A. Jika tidak demikian maka A tidak sama dengan B. Maka notasinya A sama dengan B diimplikasi dengan A improper subset dari B dan B improper subset dari A gitu ya. Nah, ini ada beberapa contoh lagi juga. Nah, sekarang kita lihat di sini kurang lebih sebenarnya sama ya. Nah, kita coba latihan dulu. Di sini ada di slide paling akhir, di sini ada 5 soal, tapi coba kalian kerjakan dulu soal nomor 1 dan 2 ya. Nah, ini ada misalkan A merupakan himpunan A terdiri dari 1, 2, dan 3. B adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Tentukan semua kemungkinan himpunan C sedemikian sehingga A subset C dan C subset C yaitu A adalah proper subset dari C dan C adalah proper subset dari B. Soal yang kedua adalah A ini adalah elemennya 5 dan B adalah B nol set dan 5 ya. Apakah B improper subset dari B? Kalau iya, kalau tidak tolong dijelaskan. Kalau B, apakah A anggota himpunan dari B? Kalau tidak jelaskan. Kalau yang soal yang ketiga adalah apakah A adalah himpunan bagian sebenarnya atau proper subset dari B? Coba latihan dulu ya 2 soal ini. Kalau misalnya bisa mengerti, kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Untuk materi himpunan kali ini kita bagi jadi 2 part ya. Part pertama yang ini mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan di kolom komentar ya. Boleh di like video ini kalau kalian suka. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Salam edukasi.